Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi peralatan plebotomi untuk pengambilan darah. Yang mana peralatan ini harus teman-teman siapkan sebelum untuk melakukan kegiatan plebotomi. Jadi sangat penting ya agar proses pengambilan darah pada pasien berjalan lancar. Dan ada persiapan alternatif bila ada kesulitan pada saat pengambilan darah pada pasien. Jadi siap semuanya. Dan apa kira-kira peralatan yang akan diperlukan untuk pengambilan darah untuk proses plebotomi? Nah, saya hadirkan sebanyak 10 peralatan yang bagian pertama sebagai peralatan pendukung ya. Ini peralatan pendukung untuk kegiatan plebotomi. Nah, alat tersebut yang pertama adalah sarung tangan medis. Nah, di sini sarung tangan itu dipakai sebagai pelindung bila menangani darah, cairan tubuh atau benda lain yang mungkin terkontaminasi. Sarung tangan harus bersih namun tidak perlu steril. Di sini tidak perlu steril dan sarung tangan berfungsi untuk melindungi baik plebotomis maupun pasien ya. Dan pastinya sarung tangan itu harus baru dipakai untuk tiap pasien, satu sarung tangan satu pasien. Jadi pasien pertama kemudian lepas sarung tangan, ganti lagi dengan sarung tangannya baru untuk pasien kedua. Nah, di sini teman-teman pilihan yang paling utama menggunakan yang berwarna putih latek ya. Untuk pengambilan darah, ya kan putih atau warna kekuningan. Nah, untuk yang berwarna biru bisa digunakan bila tidak ada yang berwarna kuning atau putih. Jadi bedanya kalau yang satunya karet alami, satunya yang karet dari sintetik dan tidak mengandung powder atau bahan anti lengket seperti tepung. Oke, peralatan yang kedua adalah alkohol swab. Nah, alkohol swab di sini sekarang modern, jadi menggunakan kemasan yang sudah siap digunakan. Ya, namun dapat juga menggunakan alkohol yang diberi kapas giling ya, digiling bulat, diberi alkohol 70%. Nah, modern saat ini menggunakan isopropil alkohol 70% sebagai pengganti alkohol 70% atau etanol 70%. Ini dalam bentuk kemasan bantalan dalam kemasan tunggal. Nah, saat dibuka ya kan bantalan harus sepenuhnya jenuh ya, jenuh teman-teman dengan alkohol. Mengapa harus jenuh? Karena kalau tidak basah dengan alkohol berarti alkoholnya sudah hilang atau sudah mengering, jadi tidak bisa dipakai, jadi harus dibuang. Kemudian kita mengambil yang baru lagi. Atau mungkin pada saat kita menggunakannya, samplingnya tertunda, sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan alkohol yang sudah kelamaan di ruangan dan mengering, jadi membuka yang baru lagi. Oke, alat yang pertama, kemudian yang peralatan yang ketiga adalah masker. Nah, masker di sini variasinya banyak ya, tapi yang paling ideal itulah masker medis atau masker yang digunakan dalam rumah sakit. Boleh saja juga menggunakan masker jenis lain seperti N95 tapi tidak lazim. Nah, masker di sini secara umum diperlukan saat sampling. Terutama pada petugas yang terkena flu, ya kan, atau kena penyakit ISPA, termasuk tertular misalnya TB paru. Namun dari sisi lain, petugasnya wajib memakai masker selama berada di ruang perawatan paru, terutama ruangan isolasi pasien dengan BTA positif. Nah, di sisi lain ternyata bisa juga penggunaan masker ini bagi petugas wanita yang sensitif dengan bau-bauan, terutama pada saat hamil. Jadi wajib memakai ini karena pada saat hamil mungkin sensitif dengan bau yang tidak sedap.
Seperti pada kasus ya di ruang perawatan penyakit dalam dengan gangren diabetik ya, aromanya wangi ya, wangi yang seperti bau-bau busuk atau aroma mulut pasien yang bangun yang tidak terasa sedap. Jadi menghindari tersebut bisa menggunakan masker. Dan di era pandemi COVID-19, penggunaan masker merupakan hal yang wajib. Walaupun misalnya pasiennya tidak tertular, tapi terkait dengan masker ini bisa saja penggunaannya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Oke, lanjut kita yang nomor 4 untuk peralatan lainnya yaitu stopwatch atau timer. Stopwatch ini digunakan untuk pemeriksaan bleeding time dan clotting time di tempat pasien saat pengambilan darah. Jadi sifatnya bedside sehingga diperlukan peralatan ini di dalam kotak pengambilan darah ya, untuk pasien yang khusus pemeriksaan ini. Apabila tidak ada dalam pasien yang kita periksa, tidak ada pemeriksaan bleeding time, clotting time, maka stopwatch tidak diperlukan. Stopwatch dapat digunakan berupa yang bentuk jarum, ya kan, gambar pertama, atau bentuk digital. Ya. Apabila tidak ada, maka digantikan oleh stopwatch dari handphone. Jadi teman-teman yang membawa handphone OS Android atau iOS bisa menggunakan stopwatch bawaan dari handphone. Nah, stopwatch digital itu lebih nyaman digunakan karena berupa angka dan terbuat dari bahan plastik sehingga lebih ringan untuk membawanya ke ruang perawatan pasien. Selanjutnya yang nomor 5, peralatan apa lagi? Nomor 5 adalah plester luka. Nah, plester luka di sini dan bendeknya itu digunakan untuk menutup bekas luka setelah tusukan pada kulit. Nah, untuk bendeknya bisa menggunakan kasa ya, kasa yang dibasahi alkohol atau kasa kering. Nah, Hivavik atau Leukoplast dapat digunakan. Nah, keduanya ini berbeda bahannya tapi mirip-mirip saja, tinggal menyesuaikan. Nah, yang penting syaratnya untuk plester ini melekat kuat pada kulit dan mudah dilepaskan dari pasien ya. Sebaiknya dipotong terlebih dahulu agar mudah digunakan. Jadi potongan-potongannya memanjang. Kemudian hati-hati ya, ada beberapa pasien yang alergi atau sensitif terhadap bahan perekat pada plester luka sehingga lebih baik ditanyakan apakah dia alergi atau tidak karena menyebabkan si pasien tadi mengalami reaksi alergi pada kulitnya. Kemudian kita pindah yang nomor 6 yaitu objek gelas atau kaca objek atau slide. Nah, objek gelas digunakan untuk membuat sediaan darah langsung pada kasus-kasus tertentu, misalnya kasus malaria dan filaria. Jadi di sini tunggal, tidak melakukan pengambilan darah pada vena tapi capillary. Jadi atau juga pada hapusan darah tepi atau juga pada hapus sumsum tulang. Jadi penggunaannya di sini penting juga ya. Jadi gunakan jenis clear ground edge untuk area yang lebih luas karena ini kaca objek yang bersih ya, yang tidak ada tanda-tanda atau yang lain-lainnya. Sementara kalau jenis prostat itu untuk pembuatan dengan pelabelan yang mudah, tinggal menulis di area prostatnya. Nah, pastikan kaca objek ini baru, bersih dan masih bagus. Jadi kalau ada warna-warna pelangi atau gores-goresan atau yang mengalami kerusakan pada permukaannya sebaiknya jangan digunakan. Oke, kita pindah. Selanjutnya yang nomor 7 adalah tensimeter atau sphygmomanometer. Jadi dapat digunakan ini untuk pemeriksaan bleeding time metode EV. Nah, selain itu digunakan untuk pemeriksaan rampelet, uji pembendungan, ya kan? Ini tourniquet test untuk melihat VTK atau ekimosis. Nah, bentuk yang kompak dan simpel menggunakan jarum itu lebih mudah dibawa ketimbang yang bentuk air raksa. Jadi yang sebelah kiri itu lebih nyaman dibawa ketimbang yang sebelah kanan.
Pastikan dibawa pada kondisi khusus saja untuk pemeriksaan di atas seperti pemeriksaan bleeding time. Apabila tidak ada, tidak usah dibawa. Atau bisa juga meminjam punya ruang perawatan untuk uji bleeding time metode IV. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 8, kertas saring. Untuk apa kertas saring? Nah, kertas saring digunakan untuk pemeriksaan bleeding time cara IV. Jadi sepaket ya. Juga ada sepaket dengan apa tadi? Stopwatch. Nah, sebaiknya sudah dipotong-potong kertas saringnya bentuk membulat sehingga mudah digunakan. Nah, mungkin saja bisa kertas saringnya itu dipotong lagi menjadi setengah lingkaran, mengingat pemeriksaan bleeding time bisa dilakukan dengan kertas saring setengah lingkaran sesuai pada gambar. Pastikan kertas saring ini ditempatkan dalam wadah atau khusus wadah plastik tertutup ya agar tidak kotor atau rusak. Misalnya rusak karena kontaminasi atau tertumpah dengan air atau alkohol. Nah, kemudian yang nomor 9, tabung mikrohematokrit. Nah, untuk apa tabung mikrohematokrit? Nah, tabung mikrohematokrit digunakan saat darurat bila tidak mendapatkan sampel darah vena pada bayi atau anak. Jadi kesulitan mengambil darah pada bayi dan anak, terpaksa mengambilnya di ujung jari. Lalu darah bayi tadi dikumpulkan dalam tabung mikrohematokrit sekitar 2 atau 1 tabung mikrohematokrit tergantung pemeriksaannya banyak atau tidak. Nah, penampungannya dapat dilakukan pada ujung kafiler dari jari si pasien. Apabila sudah terisi 2/3 atau 3/4 bagian dari tabung hematokrit disumbat langsung dengan bantuan lilin ya, lilin atau dengan yang lain, misalnya menggunakan lem. Nah, setelah itu siap untuk dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Pastikan memakai warna biru berisi heparin bila untuk darah rutin ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan dibekukan untuk kimia bisa menggunakan yang tutup warna merah karena tidak ada heparinnya. Kalau tidak salah ya, atau kalau tidak terbalik, biru itu mengandung heparin, merah tidak ada. Oke, lanjut selanjutnya yang nomor 10, kontainer penampung limbah jarum. Nah, dalam pengambilan pengambilan darah atau plebotomi diperlukan kotak penampung limbah atau bekas jarum. Ya, tidak terlalu besar tapi cukup untuk menampung jarum. Ukurannya tidak usah terlalu besar. Kontainer ini harus kaku, tahan tusukan, tahan bocor, sekali pakai, mudah disegel kalau penuh, dan ada tutup pengunci yang tidak memungkinkan jalan masuk ke dalam wadah. Biasanya warnanya ini merah, oranye terang atau kuning dan diberi label biohazard seperti pada gambar. Jadi tempat menusukkan atau memasukkan jarum tadi di bagian atas, di bagian tutupnya. Oke ya, ini bagian pertama peralatan plebotomi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan nanti akan dilanjutkan ke bagian 2 peralatan plebotomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.